Nabi itu yang dikirim swarga. Mergo perjanjiane golek sandal jebul swarga apa ora ketemu. Nanti direng to. Mulane Nabi sing ning swarga sinten? Nabi itu. Wis boleh sandal. Wah, cari terkena. Yo ono cerita ngene kok. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi, nabi tenan ya Nabi Muhammad. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, nah aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mate. Mate ku balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa itu. Aku ora ape mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai ape mangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho itu nanti ilmu kemarai ya, bener. Kula boten. Zaman betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik kan ada referensi, ada marojek nggih. Waras secara hakikat. Kula nu mau merasake sampeyan wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika ini sekarang hikam wong ora tau muka safar rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu napa? Aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya mangane kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, kan roh udah butuh rapi. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad sing butuh mangan, butuh rapi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan, mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal rumah roh melok. Paham itu? Kita di roh itu napa melok roh. Lah roh ya tersiksa ngaku ora butuh mangan, ora butuh proposal kok ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di situ. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, Pak. Nek kita terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan. Niku sampeyan ilang. Dadi seksine terawat cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Wis dari yo kendor. Kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki ora iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ora salah dhisik sing dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top, saya jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene cek ilmiah. Mantan preman pasar ukat terus dadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi. Bareng diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau
sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe cilik. Sampai Ali dikai keputusan persis Kanjeng Nabi. Cek mamang neh tak Umar. Tak Umar kok mau sing Muhammad, sing Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Entah ini. Entah dia meleput buat apa. Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Gawe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Ya, kan barang cara ahli ya gak percaya wis kandha. Ora mesti cara ahli dengan lawan apa pateni. Ya wajar nggak uji kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu ya Yahudi Muslim. Ahli itu Gus Dur. Ahli Gus Dur ra beda piye tenang. Ahli nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Ini niru Gus Dur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita dadi kiai wong pinter. Pak Yai santrine pacaran. Maksud jangan ana cerita besok. Wah, rewet. Terus malah dalil di nalina tubuh sahabat minan. Piye padha tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet ta? Mulane jogeman, iki pinter teman-teman iso geman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing kamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung, sing ana rasane lha donya ana napa? Dadi nek guru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mbon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa ndak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, ya. Bilal dia seneng aja. Godan nalkal akhibah Muhammad dan wakhisbah. Kalau nak mati malah seneng ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka yang soleh, yang menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa. Kowe nek klambi pangeran ora tentu ya ora usah klambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetap pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih, coba klambenan lah intine napa? Ini ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku wis percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa klambenan ini dinggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet to. Lha iki tenan iki cerita. Ini pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud.
Lah terus kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ana duwe bingung, ruwet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai peken aku ketemu kiai-kiai sing setengah jadah wedi mergo iso nebak atine. Ndekne meriang ngono. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sing dina salat 4 waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur son-sowan pirang. Meriang oleh wong syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat ngono iku bahaya. Nah, kula mboten ngarep. Sampai jadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kula wani, tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten simahum biwuji min asari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya hasil kalau ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman Rasul itu terperata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Jadi kula nggih biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Saya Gus ning donya tak enteni mau turun ngenteni mati ngono Gus kok repot. Ucapan kula terus ya. Sampai di wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati yo saiki iku. Rasa ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malaikat, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Itu disebut innalillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Lah kalau begitu jasad iki nak mbok agul-agulan, Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tanganem wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat ton mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak menang Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan dirijine. Napa jari jemari Nabi putus. Tiga dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kowe fi sabilillah ayo wis balik ning gak ditatem. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan.
Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham ya? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kita ngeluh paham tak? Paham kenapa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur selawe tahun nopo pinten, kalau ngasih ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting? Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek anda atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani? Ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau gerutu kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat. Coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi awan atau dipengaruhi di masa depan sama nih. Kalau kulo kan sama nih secara teori di masa. Misalnya kulo rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisi anak. Apa meneh nek 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti entek. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngantek donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit entek. Teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetap mboten ngarah obat 100%. Tapi orang arah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara kanjeng Nabi kadang kanjeng Nabi berobat. Kadang kanjeng Nabi wis niki tercincang dige guyon. Wa laki illa usbu'un utwiyat ora apa driji sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasadnya begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Menurut Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya, orang-orang salate oke, maksudnya orang anut salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di saya dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, niku kira-kira delok wasi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wasi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wasi. Wasi cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho ini tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wasi. Wasi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wasi. Cek gobloke. Gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus, itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneh. Siti Jenar itu sanut, paham? Nggih apa? Wis anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus.
Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ning pangeran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk dialog. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalaupun iya ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria ya itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nah mati itu tidak problem. Jadi kalau urip mesti loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku iku ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak sibuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga ning tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryam. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikat maut cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan, semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok, wong gabus goblok cincang ora usah. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak krasa. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane ning ndi? Iki sing disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini sama. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya kolbun itu apa? Jadi kiai kolbun itu jantung. Nah kalau beda liver, lana liver apa kabidun? Itu akal-akalan aja berdua apa kami? Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Lah roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha kolbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti tidak halal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok dinera. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, mau sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo, ora sampe lo mikir, utang kamu entek go mikir duit. Sing mahasiswa sok mikir men pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi bekembe utang, mbek kredit. Mana anut kula mawon, kula ora pati bingung urusan donya, ora orisinal lah, kaya kula barang ora orisinal. Hanya tingkat erotnya dari dunia sudah bagus, maksudnya pon-pon parah. Nah, wong kula dari wong dipengaruhi ora roh. Dari wong kula ngalim ora roh wis mati rasa. Jadi paham kula logika niku napa? Sebab itu ketikane pangeran kullu syai'in halikun illa wajha. Lah selain roh itu sek. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan sek. Itu disebut kulir ruhu min amri. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Roh itu tidak khalqu tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan khalqu dengan amru itu beda. Jadi tenggene sesuatu disebut ala lahul khalqu wal amru. Jadi khalqu itu jasad, amru roh.
Ala ini ngolahu tetap tadi Allah al-khalqu tawi khalqu penciptaan dan itu terkait jasad wal amru. Roh karena kulir ruhu tidak min khalqi rabbi tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Mulane kula nate ditanggepi. Mulane kula nu syukur, bae kula ulama sing rada ngawur lah, wae kula mantep disayang Kanjeng Nabi. Mergo sing paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk kula, jelas termasuk kula. Kula tak angen-angen. Kula kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan ning alam malakut ning langit dolanan. Tak angen-angen yo. Pancen nek ning alam roh mungkin sedanten. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, memang enggak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang muka syafa bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena alam roh tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Kalau rugen mlebu jendela wis ra iso, alam fisikku gampang. Kalau bor wis ra iso. Paham ya? Dan alam roh itu melintasi batas ruang dan nah itu ada penyair dari India. Dia iman dengan Nabi Muhammad perkaranya sederhana. Nabi Idris ya nabi, tapi rumah saku wong egois. Mergo cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengin roh swarga. Barang mbek pangeran didonon rokok ampun-ampun dono swarga. Perjanjiane mbek pangeran iki cerita lho teng kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok Idris kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti. Wah, jenenge wisata nggih mulai to Gusti. Lah ya kowe ora ngayahe. Wis swarga tinggal mestine kowe sampean mati terus Bu. Bargo iki wisata tak didono tok tapi kowe kudu mulai ya. Nggih. Walhasil ana cerita dan Nabi itu ngakali pangeran sandale ditinggal sitok. Ya kan, dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi tau bodoh di pangeran sih. Lha iki cerita wonten kitabe maksudnya. Dia tak ana sok ora gak ada mikir ngono, mikir dunya, ada mikir ngono barang engkek maksudnya. Walhasil akhirnya barang wis ditokno. Terus cek plengaan. Sadal kula ta iki. Bareng wis mlebu nang cupuk. Dicupuk digoleki kanthi saiki ora ketemu. Wong Nabi itu kanthi saiki ning swarga. Warga perjanjiane goleki sandal jebul swarga apa ora ketemu. Nanti direng to. Mulane Nabi nek ning swarga sinten? Nabi itu. Wis goleki sandal. Wah, wis ari terkenal. Yo ora cerita niku. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi, nabi tenan ya Nabi Muhammad. Tak angen-angen paling bener Nabi Muhammad. Ora krana kula mati, tak angen-angen Mas. Kula lho umpama kula bayangno kula. Misale kula takoki malaikat Jibril, "Hak gak kepen mlaku-mlaku." Sembuti Jibril. Yo mlaku-mlaku ning langit misal. Terus kula misale ning langit karena ngerti alam ajaibul malakut, misale ning langit non pemandangan indah, no jabarjat, fakus sahamah, wasya istilah pokoknya semuanya indah. Ya semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa, roh wong ra jelas-jelas iki. Kemudian ning kono wong nggo ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekarang. Tapi nek diwalik nganggo teori iradatullah. Wong ning kene ganteng-ganteng, go maca tasbih wajar raine semua orang wajar, nek jenenge ra bingung. Nang donya ku wong do bingung, ora duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artine umpama posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi yo seneng mergo dianggap mlaku. Mulane Nabi Muhammad ketika ning alam malakut ditakoki, kowe roh ajaibi mulki, kowe roh aja. Aku roh terus, zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit, itu dianggap prestasi nek mlaku-mlaku roh kowe-kowe. Artinya, bagi mereka sing darani mlaku-mlaku roh alam malakut ya roh kowe-kowe ngene iki ning alam do. Padha bagi wong sing ning donya sing darani mlaku-mlaku ning alam malakut. Tapi kesimpulannya akan sama. Engkau kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah. Jika Nabi Muhammad tenang ae ning alam malakut ya dekne tetep bisa Allahu Akbar subhanallah. Ning bumi ya iso Allahu Akbar subhanallah. Mun pengiran ku gawe kowe pancen anta abdi hakon. Maksudnya jeneng nabi ku tenan jos tenan ya. Ora gampang ning pengiran tasra rukin. Enggak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, Bang. Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham ya? Umumnya wong kagum ngenteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten, sama semua. Wah itu sing dimaksud mulane dari hikam, kaifa atadilu bisain. Inni arawaha fi kulli syai'. Bagaimana saya anti sesuatu, wong saya melihat Allah di semua sesuatu. Mara'aitu syai'an illa wa ra'aitu waha qabla. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sing aran hikam. Lho Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin.
roh Kiai Fuad, Allah Kiai Fuad. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama. Misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu jek wajar. Wong di duit di jabatan bisa senyum wajar. Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh kowe iso Allahu Akbar, roh sapa iso Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca ya. Kan kula umpama mulane kula seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran, "Ya Yazid, kowe sira swarga sampun, ron kok sampun. Kowe gawok seneng, nggih seneng mergo niku ciptaane jenengan. Neraka panas Abu Yazid, nggih panas wong jinan damel panas. Swarga api nggih wong jinan gaya." Ya. Lah maksud tempi, iki kok tetep penting jenengan. Liyane iku nggih sifat kabeh mergo jenengan ga. Ya teng donya nggih ngoten. Mulane Abu Yazid sebaliknya ning donya nggih tenang mau. Mulane Kanjeng Nabi itu seorang nabi sing tenang ning dunia dan tenang ning akhirat. Mergo dekne lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat, misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujungnya nyiksa ini kerajaane jeneng. Kalau saat ini turu Gusti, turu nggih termasuk ayate kekuasaan napa jenengan. Lan dari Kanjeng Nabi amsaina wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi Kanjeng Nabi wae esuk nyekseni pangeran, sore nyekseni pangeran, roh Jibril nyekseni kekuasaane pangeran, roh Ruh nyekseni kekuasaane pangeran. Sehingga dekne ora perlu kelangan sandal kok Nabi ora perlu bodoni pangeran. Lah kita kenapa Nabi itu roh mulai. Mergo sandal ditinggal bareng digoleki ora ketemu. Yo kok ono cerita ngono. Mulane, jare sapa fiksi ilmiah novel luwih canggih. Wong kuno-kuno nak gawe fiksi kelas tok swarga gak alam-alam. Luwih seru, petualangane lho napa? Ora trimo nenek sihir. Paham ya? Lah, kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria kata sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh, wa insana wa insaroko. Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Piye Abu Dzar pinter Kanjeng Nabi? Maksudnya ngeten iki. Wong sing nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia berzina. Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikra wa wajilat. Kalau wajilat kulubu mau mengkeret ora iso zina, paham? Paham nggih? Mulane Abu Dzar iku goblok, paham nggih? Paham nggih? Dadi lazar mulane kuwi nerangno telung fase, paham nggih? Berarti kowe ora mukmin sing dzikira wajilat wong dzikira, kok iso iso di? Wong mengkeret ora iso apa? Zina, paham nggih? Mulane nang ngaji kowe bejo ketemu ulama ulun bejo kudu syukur to. Mboten iki tenan kudu syukur to. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Artinya orisinil itu kalau kan siapa Al-Quran hadis. Artinya ya waras artinya terus. Buat ini kita tenan, buat ini tak hadus bin nikmat. Paham ya? Tapi piye wae nak ida dikira wae wajilat. Dulu. Mari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nasta'inuka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-hannan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya jalali. Nas'aluka ya Allah wa nasta'inu bika ya Allah wa natubuka ya Allah. Annaka alhamdu la ilaha illa anta al-hannan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya jalali. Annari tanahnu wa zurriyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ya Allah hatta radita ya Allah. Lakal hamdu bis samawati wal ardi wa ma sitan syai'in. Allahumma ya Allah a'inna ya Allah li umuri dunyana wa dinina wa a'inna ya walil umuri kulliha ya Allah. Anta ya Allah askantana fiha didar ya Allah fakunta ya Allah qad abbatana ilaika
Fakturna ya wa qadirna minal abidina laka wa minal musyahidina li ayatika ya wal mukirrina bi ubudiyatina ya uluhiyatan minka wa satwatan minka wa jabarutan minka hatta la nara wa la nasma'a wa la nataliza illa bika ya Allahu ya haqqu ya somad Allahumma fanjal hamdi wa kashifal hamdi kiba sa'watil mustaqim anta tarhamuna rahmanad dunya wal akhirati farhamna rahmatan tuhnina biha amman siwak rahmatan tuhnina biha ar-rahmati man siwak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.